Di negeri Mesopotamia yang subur, fajar peradaban baru menyingsing bersama sebuah misteri yang diselimuti kabut mistis. Kush, cucu dari Nabi Nuh, telah menghembuskan napas terakhirnya hanya sehari setelah ia berbagi ranjang dengan istrinya yang jelita, Semiramis. Kematian yang mendadak ini meninggalkan Semiramis dalam posisi yang rentan, namun sekaligus memungkinkannya untuk merajut narasi yang akan mengubah sejarah dunia. Saat perutnya mulai membesar, ia tidak berbicara tentang duka, melainkan tentang mukjizat. Di tengah pasar-pasar Babilonia yang ramai, ia memproklamirkan bahwa janin yang dikandungnya bukanlah hasil benih manusia biasa, melainkan cahaya suci yang turun dari langit. Ia mengklaim dirinya tetap suci, seorang perawan yang terpilih oleh kekuatan gaib untuk membawa sang penyelamat ke dunia. Ketika tangisan bayi laki-laki itu pecah, ia diberi nama Namrud. Sejak detik pertama menghirup udara bumi, Namrud tidak pernah mengenal sosok ayah. Ia hanya mengenal mata ibunya yang penuh ambisi. Semiramis membesarkannya dalam isolasi yang mewah, membisikkan setiap hari bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah dewa. Hubungan mereka sejak awal telah melampaui ikatan ibu dan anak yang lazim. Semiramis memperlakukan Namrud bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah mahakarya yang ia bentuk sendiri. Ia menanamkan keyakinan bahwa mereka berdua adalah entitas yang berbeda dari rakyat jelata. Dua kutub kekuatan yang ditakdirkan untuk memerintah tanpa batas. Namrud tumbuh dalam pelukan ibunya yang terlalu erat. Sebuah dekapan yang tidak hanya memberi perlindungan, tetapi juga mulai menumbuhkan benih-benih obsesi yang menyimpang di kemudian hari. Namrud tumbuh menjadi pemuda yang kecerdasannya melampaui siapapun di zamannya. Di bawah bimbingan ketat Semiramis, ia menguasai rahasia alam semesta. Ia memandang langit bukan dengan rasa syukur, melainkan dengan hasrat untuk menaklukkannya. Dengan kepintaran yang luar biasa, ia membagi waktu menjadi satuan yang kita kenal sekarang. 24 jam sehari, 60 menit sejam, dan 60 detik semenit. Ia membedah lingkaran menjadi 360 derajat, seolah-olah ia sedang membedah tubuh Tuhan itu sendiri. Semiramis selalu berada di sisinya, memuji setiap penemuan putranya sebagai bukti bahwa ia memang anak dewa. Kehebatan intelektual ini membuat Namrud mulai merasa bosan dengan wanita-wanita sebanyaknya yang ia anggap bodoh dan tidak berharga. Baginya, satu-satunya manusia yang setara dengan kecerdasannya, satu-satunya yang mampu memahami visi besarnya adalah ibunya sendiri. Kekaguman intelektual ini perlahan bergeser menjadi ketertarikan yang lebih gelap. Semiramis pun yang melihat putranya tumbuh menjadi pria perkasa dan jenius, mulai merasa bahwa tidak ada wanita lain di dunia ini yang pantas mendampingi sang Raja Tuhan selain dirinya. Mereka mulai menghabiskan malam-malam panjang berdua, mendiskusikan desain kota dan pergerakan bintang, sementara jarak fisik di antara mereka semakin menipis. Namrud merasa bahwa mencintai ibunya adalah satu-satunya cara untuk menjaga kemurnian kekuasaannya. Sebuah lingkaran setan yang menutup diri dari dunia luar. Kemegahan Babilonia mulai terbangun dari keringat jutaan budak di bawah perintah Namrud, sang arsitek agung. Ia memperkenalkan teknologi batu bata yang dibakar, menciptakan struktur yang tak tergoyahkan oleh zaman. Di lembah Tigris dan Eufrat, ia membangun sistem irigasi yang begitu kompleks, hingga tanah yang kering berubah menjadi keben-keben hijau yang melimpah. Namrud memimpin pembangunan kota-kota besar, seperti Babel dan Akkad dengan tangan besi. Namun, di balik kemajuan fisik yang pesat itu, ada rahasia yang semakin membusuk di dalam istana. Semiramis tidak lagi hanya berperan sebagai penasihat atau ibu suri. Ia telah menjadi bayangan yang melekat pada setiap langkah Namrud. Keindahan Semiramis seolah tidak memudar dimakan usia. Justru semakin bersinar dengan aura mistis yang ia ciptakan. Rakyat melihat mereka berdua sebagai pasangan penguasa yang sempurna, tanpa menyadari bahwa hubungan di balik dinding kamar istana telah melanggar fitrah kemanusiaan. Namrud membangun jembatan dan kuil-kuil megah sebagai persembahan untuk ego mereka berdua. Setiap bangunan yang ia rancang memiliki simbol-simbol tersembunyi
yang memuja kesatuan antara dirinya dan ibunya. Bagi Namrud, menaklukkan alam dengan teknik bangunan adalah bukti bahwa manusia tidak lagi membutuhkan perlindungan dari Tuhan yang gaib. Ia merasa telah menciptakan dunianya sendiri. Sebuah dunia di mana ia adalah pusatnya, dan Semiramis adalah poros yang menjaganya tetap berputar. Puncaknya terjadi ketika Namrud secara resmi mengambil Semiramis sebagai istrinya. Skandal yang paling menjijikan dalam sejarah manusia itu dibalut dengan upacara keagamaan yang megah untuk menipu mata rakyat. Semiramis dengan kelicikannya menyatakan bahwa ini bukanlah pernikahan sedarah yang nista, melainkan penyatuan kembali unsur-unsur dewa. Ia mengaku cemburu melihat gadis-gadis muda mendekati Namrud, bukan karena kasih sayang seorang ibu, melainkan karena ia tidak rela kehilangan dominasi atas pria yang ia ciptakan sendiri dari rahimnya. Namrud, yang telah sepenuhnya terpesona oleh pesona dan manipulasi ibunya, melihat pernikahan ini sebagai langkah terakhir untuk menjadi Tuhan yang utuh. Mereka hidup dalam hubungan yang persis seperti binatang, mengabaikan nurani dan tatanan moral yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Pernikahan ini menjadi landasan bagi kultus baru di Babilonia, di mana hubungan mahram dipandang sebagai hak istimewa para penguasa yang suci. Namrud merasa tidak ada hukum yang berlaku baginya, karena dialah sang pembuat hukum. Di ranjang yang sama dengan wanita yang melahirkannya, ia merencanakan penaklukan dunia. Mereka adalah pasangan penguasa yang mabuk oleh kekuasaan dan nafsu, merasa bahwa dengan menyatukan tubuh, mereka telah mengunci keabadian dalam garis keturunan yang menyimpang. Dengan Semiramis di sampingnya sebagai ratu sekaligus istri, Namrud mendeklarasikan dirinya sebagai raja di raja dan Tuhan atas seluruh bumi. Ia memerintahkan setiap orang untuk bersujud kepadanya. Kesombongannya mencapai titik di mana ia merasa bahwa Tuhan di langit hanyalah saingan yang harus disingkirkan. Ia memandang rendah sejarah Nabi Nuh, kakek buyutnya sendiri, dan menganggap janji Allah sebagai dongeng orang-orang lemah. Namrud memaksa rakyatnya untuk meninggalkan penyembahan kepada Allah dan menggantinya dengan pemujaan terhadap dirinya. Ia memposisikan dirinya sebagai pemberi kehidupan dan kematian. Di istananya, ia sering mengadakan demonstrasi di mana ia membunuh satu orang dan membiarkan satu orang lainnya hidup, hanya untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa atas nyawa manusia. Semiramis mendukung penuh klaim ini, menyebarkan ajaran bahwa suaminya adalah reinkarnasi dari kekuatan matahari. Mereka menciptakan sistem pemerintahan yang totaliter, di mana setiap aspek kehidupan rakyat diatur oleh keinginan mereka. Namrud percaya bahwa karena ia mampu memprediksi pergerakan bintang dan mengendalikan aliran sungai, maka ia lebih tahu tentang nasib manusia daripada pencipta yang jauh di atas sana. Kesombongan ini menjadi kegilaan yang kolektif, menyelimuti Mesopotamia dalam kegelapan spiritual yang sangat pekat. Ambisi Namrud untuk menantang langit diwujudkan melalui pembangunan Menara Babil. Ia ingin membangun menara yang puncaknya menyentuh kayangan, agar ia bisa naik dan menghadapi Tuhan secara langsung. Menara ini bukan hanya sebuah pencapaian arsitektur, tetapi merupakan simbol pemberontakan manusia yang paling nyata. Setiap batu bata yang disusun adalah penghinaan terhadap langit. Namrud menghabiskan sumber daya negerinya demi ambisi gila ini, memaksa ribuan orang bekerja siang dan malam tanpa henti. Di puncak menara yang setengah jadi, Namrud dan Semiramis sering berdiri memandang ke bawah, merasa bahwa mereka telah berhasil melampaui batas kemanusiaan. Mereka merasa semakin tinggi menara itu tegak, semakin kecil kekuasaan Tuhan di mata mereka. Namrud sering berteriak menantang langit dari sana. Sementara Semiramis melakukan ritual-ritual sesat untuk memperkuat posisi anaknya. Menara ini menjadi saksi bisu dari hubungan mereka yang semakin gelap. Di tempat tinggi itulah mereka merasa bebas dari segala aturan moral bumi, melakukan kemaksiatan di tempat yang mereka klaim sebagai gerbang menuju surga. Bagi Namrud, menara ini adalah tangga menuju takhta ilahi yang ingin ia rebut. Namun, keangkuhan manusia selalu memiliki batas. Allah tidak membiarkan kesombongan Namrud berlanjut tanpa peringatan. Dalam satu malam yang mengerikan, Menara Babil yang menjadi kebanggaan Namrud
dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Bukan hanya bangunannya yang runtuh, tetapi pondasi komunikasi rakyatnya pun ikut hancur. Sebelum kejadian itu, seluruh rakyat Mesopotamia berbicara dalam bahasa Suryani yang satu. Namun, sebagai hukuman, Allah memecah bahasa mereka menjadi 72 bahasa yang berbeda. Tiba-tiba, para pekerja tidak bisa memahami instruksi satu sama lain. Kekacauan meledak di seluruh negeri. Namrud mendapati dirinya berteriak dalam bahasa yang tidak lagi dipahami oleh pengawal setianya. Semiramis mencoba menenangkan massa. Namun kata-katanya terdengar seperti gumaman asing. Proyek pembangunan menara itu terhenti seketika, menyisakan puing-puing kesombongan yang berserakan. Namun, bukannya bertaubat, Namrud justru semakin marah. Ia menganggap ini sebagai serangan pribadi dari Tuhan dan bukannya sebuah teguran. Ia mencoba menyatukan kembali rakyatnya dengan paksaan, tetapi benih-benih perpecahan telah tertanam. Hubungannya dengan Semiramis menjadi satu-satunya pelarian di mana ia merasa masih memiliki kendali. Meskipun dunia di sekitarnya mulai pecah menjadi ribuan keping bahasa yang tak saling mengerti. Untuk mempertahankan kekuasaannya yang mulai goyah setelah runtuhnya menara, Namrud beralih ke ilmu hitam. Ia mempelajari rahasia sihir dari sisa ajaran Harat dan Marut yang diselewengkan. Ia menggunakan sihir untuk memikat hati rakyatnya dan menekat-nakuti lawan politiknya. Semiramis berperan besar dalam hal ini. Ia menjadi pendeta agung yang memimpin ritual-ritual mistis yang melibatkan pengorbanan dan mantra-mantra kuno. Mereka menciptakan sistem ramal nasib seperti horoskop dan palmistry, meyakinkan manusia bahwa masa depan ada di tangan mereka sendiri, bukan di tangan Tuhan. Dan Gansir Namrud menciptakan ilusi-ilusi kehebatan yang membuat rakyat kembali bertekuk lutut. Ia menggunakan benda-benda langit bukan untuk ilmu pengetahuan, melainkan untuk menyesatkan jiwa-jiwa yang haus akan bimbingan. Hubungan Namrud dan ibunya semakin dalam, terjerumus dalam praktik-praktik okultisme yang mengerikan. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan sihir, mereka bisa mencapai keabadian. Setiap malam, di ruang rahasia di bawah tanah istana, mereka melakukan ritual yang menggabungkan nafsu sedarah dan pemujaan setan, memperkuat ikatan kegelapan yang mengikat jiwa mereka berdua dalam dosa yang tak terampuni. Di bawah pemerintahan Namrud, moralitas runtuh sepenuhnya. Ia memulai era di mana hawa nafsu adalah satu-satunya hukum yang diakui. Karena raja mereka sendiri menikahi ibunya, rakyat merasa bebas untuk melakukan segala jenis kemungkaran. Pesta-pesta pora yang diiringi seks bebas dan minuman keras menjadi pemandangan sehari-hari di Babilonia. Namrud bangga dengan gelar dewa anggur yang disandangnya. Ia berpendapat bahwa Tuhan yang gaib adalah lemah karena tidak bisa memberikan kenikmatan duniawi secara instan. Seperti yang ia berikan, ia mendorong rakyatnya untuk hidup hanya untuk hari ini, tanpa memikirkan hari pembalasan. Semiramis memimpin festival-festival kesuburan yang penuh dengan edegan-edegan yang melanggar norma kesusilaan. Semuanya atas nama pemujaan kepada Namrud. Mereka menciptakan peradaban yang secara fisik megah dengan kota-kota seperti Niniwe dan Asyur. Namun secara spiritual membusuk. Namrud merasa bahwa dengan memberikan kebebasan mutlak kepada hawa nafsu rakyatnya, ia akan menjadi Tuhan yang paling dicintai. Baginya, kebaikan adalah kelemahan dan kemaksiatan adalah bentuk kebebasan tertinggi manusia dari belenggu aturan ketuhanan yang lama. Suatu hari, kesombongan Namrud mencapai puncaknya yang paling menggelikan. Ia memutuskan untuk melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa Tuhan telah mati. Ia naik ke sebuah tempat tinggi dan melepaskan anak panah ke arah langit dengan segenap kekuatannya. Atas izin Allah sebagai ujian baginya, anak panah itu jatuh kembali ke bumi dengan ujung yang berlumuran darah. Namrud berteriak dengan penuh kemenangan, memamerkan panah itu kepada Semiramis dan seluruh rakyatnya. Lihat, aku telah membunuh Tuhan di langit. Sekarang akulah satu-satunya penguasa alam semesta, teriaknya. Semiramis memeluknya dengan bangga,
memuji keberanian putranya yang telah membebaskan dunia dari otoritas langit. Mereka mengadakan pesta besar untuk merayakan kematian Tuhan. Namrud benar-benar percaya pada tipu daya itu, atau mungkin ia tahu itu hanya sandiwara, namun membutuhkannya untuk meyakinkan rakyatnya. Tindakan ini sangat mirip dengan apa yang akan dilakukan oleh Yajuj dan Makjuj di akhir zaman. Di kamar pribadi mereka, Namrud dan Semiramis merayakan kemenangan itu dengan cara yang semakin menyimpang, merasa bahwa sekarang tidak ada lagi mata di langit yang mengawasi dosa-dosa mereka. Namun, jawaban Tuhan atas tantangan Namrud bukanlah dengan petir atau gempa bumi, melainkan dengan makhluk yang paling hina. Ketika Namrud mengumpulkan bala tentaranya yang tak terhitung jumlahnya untuk menunjukkan kekuatan, Allah mengirimkan segerombolan nyamuk. Jutaan serangga kecil itu menutupi langit, menggelapkan matahari Babilonia. Tentara Namrud yang perkasa, yang dipersenjatai dengan pedang dan perisai terbaik, tidak berdaya melawan gigitan makhluk kecil tersebut. Banyak dari mereka yang tewas karena infeksi dan serangan yang tak henti-hentinya. Di tengah kekacauan itu, seekor nyamuk kecil yang lemah terbang menuju sang Raja Tuhan tanpa bisa dicegah oleh pengawal atau sihir Semiramis. Nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidung Namrud dan merayap naik menuju otaknya. Sang raja yang baru saja mengklaim telah membunuh Tuhan, kini tersungkur hanya karena satu serangga. Semiramis hanya bisa memandang dengan ngeri saat putranya mulai mengerang kesakitan, memegangi kepalanya yang terasa seperti akan meledak. Penderitaan Namrud berlangsung selama ratusan tahun, menurut beberapa riwayat, atau setidaknya dalam waktu yang sangat lama, yang menyiksa. Nyamuk di dalam kepalanya terus berdengung dan menggigit seraf-serif otaknya. Rasa sakit itu begitu tak tertahankan, sehingga Namrud hanya bisa merasa tenang jika kepalanya dipukul. Ia meminta pengawal dan bahkan istrinya, Semiramis, untuk memukul kepalanya berkali-kali. Sang Tuhan yang dulu disembah, kini memohon-mohon untuk dipukuli dengan sandal atau kayu setiap hari. Pemandangan ini sungguh tragis, sekaligus konyol. Semiramis, yang dulu melihatnya sebagai dewa perkasa, kini harus menyaksikan suaminya merangkak di lantai istana, seperti anjing yang kesakitan. Hingga pada suatu hari, dalam puncak rasa frustasinya, Namrud meminta seorang pelayan untuk memukul kepalanya dengan sangat keras, menggunakan palu atau benda berat lainnya, berharap nyamuk itu akan mati. Namun, pukulan keras itu justru meremukkan tengkoraknya sendiri. Namrud mati konyol di tangan pelayannya sendiri, di bawah pengawasan ibunya yang tak berdaya. Ia mati bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai manusia paling hina yang dikalahkan oleh seekor nyamuk. Setelah kematian Namrud yang memalukan, Semiramis tidak membiarkan warisan kekuasaannya hilang begitu saja. Ia menciptakan mitos baru bahwa Namrud tidak benar-benar mati, melainkan telah naik kembali menjadi dewa matahari. Untuk menutupi fakta bahwa Namrud mati karena nyamuk, ia menyebarkan ajaran tentang Trinitas Dewa, Osiris, Isis, dan Horus, yang sebenarnya adalah refleksi dari dirinya dan Namrud. Ia memperkenalkan simbol pohon cemara evergreen sebagai lambang kehidupan abadi Namrud. Tradisi memberikan bingkisan di bawah pohon dan memuja tanaman hijau dimulai dari sini untuk memperingati kelahiran sang Raja Tuhan. Semiramis juga mempopulerkan simbol mistletoe sebagai alat kelamin kayu oak untuk ritual kesuburan yang memperkuat kenangan akan hubungan sedarah mereka. Ajaran-ajaran pagan Babilonia ini, yang mencakup penyembahan matahari, ular, dan api, terus meresap ke dalam berbagai budaya dan agama di masa depan dengan nama yang berbeda-beda. Semiramis menghabiskan sisa hidupnya untuk memastikan bahwa dosa besar yang ia bangun bersama putranya tetap disembah oleh manusia sebagai sesuatu yang suci, meninggalkan noda hitam dalam sejarah peradaban manusia yang masih bisa dirasakan gaungnya hingga hari